Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Saat ini Museum Siwa 5 menyelenggarakan pameran secara virtual sejarah perjuangan bangsa yang bersifat kedaerahan, yaitu daerah Maluku. Pameran ini dilaksanakan atau diselenggarakan sebagai upaya bahwa yang pertama, museum harus tetap melaksanakan pameran di masa pandemi COVID-19 ini walaupun secara virtual. Yang kedua, museum turut merayakan dan memeriahkan HUT Republik Indonesia ke-75 tanggal 17 Agustus 2020 dan HUT Provinsi Maluku ke-75 tanggal 19 Agustus 2020, dan yang ketiga, turut memeriahkan Pekan Kebudayaan Daerah Maluku. Pameran ini dibiayai oleh anggaran dana alokasi khusus non-fisik BOP Museum tahun 2020. Pameran virtual ini bertemakan dari Maluku untuk Indonesia. Mari para pengunjung semua, ayo kita berkunjung ke ruang pameran dan pengunjung akan dipandu oleh pemandu Museum Siwa 5. Silakan berkunjung. Halo Pak Saudara, salam jumpa dalam acara pameran virtual Museum Siwa 5 Ambon. Kali ini saya akan menampilkan tentang Maluku masa lampau. Dalam film pertama, orang Maluku berasal dari orang-orang Melanesia juga. Kata Melanesia berasal dari bahasa Yunani yang merupakan paduan dari dua kata, yaitu Mela artinya hitam dan Nesia artinya pulau-pulau. Sehingga Melanesia berarti gugusan pulau-pulau yang penduduknya berkulit hitam. Kehidupan manusia prasejarah di Maluku dapat kita temukan pada goa-goa yang berada di Pulau Seram, Buru, dan juga Kei. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lukisan-lukisan pada dinding gua berupa matahari, bulan, dan perahu, serta yang lain. Nah, ini menceritakan manusia prasejarah di Maluku. Pulau Seram yang dijuluki Pulau Ibu atau juga Nusa Inah. Mengapa demikian? Karena dianggap sebagai pusat penyebaran penduduk di Pulau Maluku di sekitarnya. Penduduk asli Maluku Seram dikenal sebagai suku Alifuru atau manusia alam yang terdiri dari dua suku, yaitu suku Alune dan Wamale. Yang demikian peradaban Pulau Seram. Ya, Saudara semua, kita sekarang berada kepada vitrin yang kedua, yaitu Maluku Pusat Rempah Dunia. Orang Maluku sangat kaya dengan pala dan cengkeh. Makanya Maluku disebut sebagai pusat penghasil rempah dan telah berperan penting bagi arus perdagangan rempah dunia. Daya tarik rempah-rempah Maluku itu bukan saja karena kebutuhan manusia dalam berbagai kepentingan, tetapi juga rempah-rempah itu mampu membawa perubahan besar dalam sejarah dunia. Kemasyhuran rempah-rempah Indonesia berlanjut ketika Kerajaan Sriwijaya dan Banten mencapai puncak kejayaannya sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Kejayaan perdagangan di Pulau Jawa dan Sumatera kemudian mendengungkan Maluku sebagai pusat penghasil rempah dan telah berperan penting dalam arus perdagangan rempah-rempah dunia. Dari rempah-rempah di Maluku, maka datanglah bangsa Barat ke Maluku untuk menjajah orang Maluku. Nah, bangsa yang pertama masuk ke Maluku adalah bangsa Portugis tahun 1512, dipimpin oleh armada dagang oleh Francisco Serrao. Dia mendarat di desa Nusa Telu yang sekarang diperkirakan adalah desa Asilulu di Jazirah Lehitu. Raja Hitu menyambut bangsa Portugis dengan baik sekali. Mulai dari saat itu, terjadilah kontak antara bangsa Portugis dengan bangsa atau orang Ambon. Kemudian, pada waktu itu, orang Hitu sedang berperang melawan pulau-pulau di Seram. Maka bangsa Portugis membantu Raja Hitu untuk berperang melawan desa-desa di Seram. Kemudian Portugis mendirikan benteng di kota Ambon dengan nama Nusa Sanhora da Anusyada
yang artinya sampai di sini Bunda Maria Iman. Pada fitur keempat melanjutkan masuknya Portugis di Maluku. Belanda masuk ke Maluku pada tahun 1602 dan mendirikan armada dagang dengan nama Verenigde Oost-Indische Company atau kita sebut dengan VOC untuk mengelola dan memonopoli kapitalisme dagang rempah-rempah pada saat itu. Pada tahun 1605, VOC di bawah pimpinan Stephen van der Hagen menyerang benteng Portugis yang kita sebut dengan Nossa Senhora da Anunciada, kemudian mengganti nama benteng ini menjadi Victoria. Pada fitur yang sama juga kita menampilkan koleksi peninggalan Inggris, dan pada tahun 1796 hingga 1802 Inggris masuk ke Maluku sehingga sistem perdagangan dan rempah-rempah pada itu juga cukup membaik. Dan para pemuda pada saat itu berkeinginan untuk masuk ke dalam Korps 500 atau 500 orang yang dipimpin oleh Kapitan Patimura. Dan kejayaan Inggris harus berakhir dengan kekalahannya terhadap negara-negara sekutu Eropa yang diakhiri dengan Konvensi London pada tahun 1814 dan Kongres Wina pada tahun 1815. Tahun 1816 berdasarkan Konvensi London, wilayah Indonesia termasuk Maluku dikembalikan kepada pihak pemerintah Belanda sehingga pada akhirnya Korps 500 dibubarkan. Kapitalisme dagang yang diterapkan oleh VOC atau Belanda pada saat itu membuat masyarakat resah sehingga Patimura dan kawan-kawan membuat suatu proklamasi yang disebut dengan proklamasi harian sehingga para pemangku kebijakan pada saat itu dari Belanda, ekspedisi Beaches diterapkan untuk menyerang benteng Dorestede yang pertama kali ditetapkan di Waihania sebelah tenggara benteng Dorestede. Namun kondisi alam tidak mendukung pendaratan sehingga pendaratan dialihkan ke pantai Waisisil yang nantinya membawa fatal bagi ekspedisi ini. Tepatnya pada jam 10 pagi, mereka telah ditunggu oleh pasukan Patimura dan dipimpin oleh Thomas Matulesi dan Antoni Rimo. Pasukan Mayor Beaches dapat dikelekan dan Beaches sendiri tertembak mati bersama dengan perwira andalan. Selain pertempuran di Waisisil, pertempuran lain juga terjadi di desa O dan Ula, tepatnya pada tanggal 18 November 1817. Pimpinan ekspedisi Mayor Meyer memerintahkan penyerangan besar-besaran ke desa O dan Ula. Di kedua desa ini terdapat benteng pertahanan rakyat yang sangat kuat. Dari laut bergerak armada Belanda dan disertai oleh kora-kora milik Ternate dan Tidore. Kedatangan ini telah ditunggu oleh Said Parita, Sasanaki, Kapitan Isikowi, Raja Hanusa dari Tawai, dan Kapitan Paulus Tiahau di benteng pertahanan rakyat, dan Marta Christina Tiahau yang muncul juga dengan pasukan wanitanya. Pertempuran di desa O dan Ula membuat pemerintah Belanda geram dan menyerbu benteng Dorestede. Penyerangan untuk merebut benteng Dorestede oleh pemerintah Belanda menggunakan dua kapal perang yakni Respect dan The Despair yang tiba di Saparua pada tanggal 2 Agustus 1817 dan keesokan harinya tepatnya pada tanggal 3 sore benteng Dorestede dan kota Saparua dibombardir oleh meriam-meriam armada laut Belanda. Pertempuran heroik di depan desa O dan Ulat berakhir dengan kekalahan pasukan Patimura. Kapitan Paulus Tiahau dan putrinya Marta Christina, Raja Hanusa dari Tawai, Raja Ulat dan Pati O ditangkap. Mereka dikirim ke Ambon dengan menggunakan kapal Eversten. Sudah diinterogasi, Buskes menjatuhkan hukuman mati kepada Paulus Tiahau. Karena masih sangat muda, Marta Christina Tiahau dibebaskan dan dibawa dengan kapal Eversten ke Pulau Jawa untuk dipekerjakan secara paksa di perkebunan kopi. Namun kondisi kesehatannya semakin memburuk, sehingga pada tanggal 2 Januari 1818, Marta Christina Tiahau menghembuskan nafas terakhir dan jenazahnya disemayamkan di Laut Banda. Sekarang kita masuk pada cerita penyerahan Jan Lubert Vandenberg, anak dari Residen Vandenberg. Awal peristiwa ini terjadi pada saat pasukan Patimura mengadakan penyerangan ke benteng Dorestede tanggal 16 Mei 1817. Dalam penyerangan itu, semua penghuni benteng termasuk Presiden Johannes Rudolf Vandenberg beserta istri dan ketiga anaknya tewas, kecuali Jan Lubert Vandenberg, anak bungsu Tuan Presiden, yang diselamatkan oleh Kapitan Patimura. Anak ini diberikan kepada Raja Tiwo, yakni Simon Patiwaya, untuk dipelihara dan dibesarkan
kemudian diserahkan oleh Raja Tiru, penerusnya Arnold Patiwaier, kepada pemerintah Belanda. Saat usianya tua, Jan Lubert menambahkan marga belakang menjadi Vandenberg van Sapperwa. Marga tersebut kemudian dipakai oleh anak cucunya hingga saat ini. Saudara dong semua, kita sekarang ada di vitrin masa pemerintahan Jepang. Jepang melakukan penyerangan ke Hindia Belanda yang diawali dengan pendaratan tentara Jepang di Tarakan, Indonesia pada tanggal 10 Januari tahun 1942. Kemudian, tanggal 31 Januari 1942, Jepang melakukan penyerangan ke Ambon dan mendarat di Hitu, Latu Halat, dilanjutkan ke Tulihu, Paso, dan Lehari. Pasukan Belanda dan Australia satu persatu dikalahkan oleh Jepang. Ketika semua pasukan Australia mundur dari perbatasan kota Ambon akibat serangan Jepang, Dolan satu-satunya prajurit Australia yang tinggal dan membalas serangan sehingga menewaskan banyak tentara Jepang. Salah satu bukti pendudukan Jepang di Buru Selatan, Kecamatan Liksula, yaitu adanya sebuah goa yang oleh masyarakat setempat diberi nama Goa Emoi. Goa ini terletak di bagian barat Kecamatan Liksula, tepatnya Dusun Waifeva, yang berjarak berkurang lebih 2,5 km dari pusat kecamatan. Pada zaman penjajahan Jepang, Goa Emoi dilakukan oleh masyarakat sebagai tempat persembunyian. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya tempat perapian, kulit-kulit kerang, dan juga satu kerangka manusia. Menurut tuturan narasumber G. Teslatu, bahwa kerangka yang terdapat di gua ini adalah orang tua yang meninggal saat itu, namun tidak dimakamkan dengan semestinya karena mereka takut tempat persembunyiannya diketahui oleh Jepang, sehingga mereka hanya melakukan pemakaman secara adat dan diletakkan di depan gua. Nah, sekarang kita berada di Maluku zaman kemerdekaan. Pada tahun 1920, seorang tokoh politik Maluku yakni Alexander Yakopati mendirikan Sarekat Ambon di Semarang dengan tujuan memperjuangkan kepentingan moral dan memajukan kemakmuran masyarakat Ambon. Di Pulau Jawa, Sarekat Ambon sangat maju sehingga dibukalah cabang-cabang Sarekat Ambon di kota besar lainnya dengan ide-ide Sarekat Ambon, ditulis melalui majalah Mena Muria. Apa yang dilakukan oleh Alexander Yakopati mendapat tentangan secara hukum oleh penjajah, sehingga dia ditangkap dan diadili oleh pengadilan Belanda, Raad van Justitie di Makassar, dan diasingkan ke Bengkulu. Selain itu, ada juga nama tokoh-tokoh seperti Mester Johannes Latu Harhari bersama dengan pemimpin organisasi-organisasi politik lainnya. Mester Johannes Latu Harhari dengan Sarekat Ambon membawa masyarakat Maluku ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Bersama Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Mester Johannes Latu Harhari kemudian diangkat menjadi Gubernur Maluku yang pertama yang berkedudukan di Yogyakarta. Setelah pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan dapat ditumpas tahun 1950. Gubernur Latu Harhari dan stafnya menuju Ambon dan memimpin rakyat membangun Maluku. Setelah menunaikan tugas pengabdiannya di daerah 1000 pulau yang beliau dicintai melalui berbagai tantangan, maka pada akhir tahun 1954, Mester Johannes Latu Harhari menyerahkan jabatan gubernur kepada penggantinya dan kembali ke Jakarta dan mendapat tugas baru. Mester Johannes Latu Harhari meninggal dunia pada tanggal 8 November 1959 di Jakarta. Sebagai penghargaan dari negara dan bangsanya, Mester Johannes Latu Harhari diberikan penghargaan sebagai Mahaputra Indonesia dan dianugerahi bintang jasa tertinggi Mahaputra Pratama.
Maluku merupakan salah satu provinsi tertua dalam sejarah Indonesia merdeka. Pada tanggal 19 Agustus 1945 telah dibentuk pemerintahan Provinsi Maluku yang merupakan provinsi ke-8 dari negara Republik Indonesia yang berkedudukan di ibu kota negara yaitu Jakarta. Pada saat itu diangkatlah Mr. Johannes Latuharihari sebagai gubernur pertama Maluku, seorang tokoh pergerakan nasional Indonesia asal Maluku. Provinsi Maluku terdiri dari 11 kabupaten kota, yakni Kota Ambon, Kota Tual, Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Seram bagian timur, Seram bagian barat, Buru Selatan. Provinsi Maluku dengan ibu kota Ambon mempunyai latar belakang sejarah yang panjang dan unik. Multikulturalisme sebagai identitas Maluku sampai saat ini masih terus dipelihara demi memajukan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun visi pembangunan Maluku masa kini di bawah pimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yakni Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Murad Ismail dan Bapak Dr. Andes Bernabat Orno untuk periode 2019 sampai 2024 berfokus kepada pembangunan Maluku yang terkelola secara jujur, bersih, dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan. Budaya Siwalima merupakan basis pemikiran kebudayaan masyarakat Maluku yang dijadikan sebagai perspektif budaya dari proses pembangunan di Maluku. Alasan-alasan dasar mengapa basis pemikiran budaya ini menjadi penting sebagai sebuah cara pandang pembangunan Maluku. Ketiga, banyak pihak mengamankan pentingnya kearifan lokal sebagai kekuatan membangun karakter manusia. Maka pembangunan sebagai salah satu instrumen pembentukan karakter manusia mesti pula didesain secara cermat dengan bertumpu pada kearifan lokal.
virtual tour pameran sejarah perjuangan bangsa bersifat kedaerahan daerah Maluku. Sekian dan terima kasih Amato Museum di Hati Beta.